Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan taj'al hazana idza syi'ta sahla. Birahmatika astaghitsu min adzabika astajir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dzalik wa la tanza' minni salihan ma ataitani wa zidna min. Ta'alaina futuhal arifin alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'il mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bih barakati ulumih wa bikumul muslimina fid dharain amin ila an qala min tamamin ni'mati 'alaika ay yarzuqaka ma yakfik wa yamna'uka ma yutghik. Di antara kesempurnaan nikmatnya kepadamu adalah ia memberimu rezeki yang cukup dan mencegahmu dari rezeki yang membuatmu lalai dan lupa. Ya. Ya, makanya kita harus ngerti di dunia ini mau ngapain. Ya samalah kayak orang. Ya, dunia ini kan perjalanan menuju akhirat. Samalah kayak kita mau pergi ke Mekah, ke Madinah, kita mau ke Jakarta, maka ya yang cukup bekal. Oh, satu Indomaret ditaruh di mobil kita yang malah ngerepotin. Atau kurang, ya susah juga nanti di tengah jalan. Makanya yang cukup sebagai bekal. Yang penting sampai ke tujuan, dalam perjalanan, di tujuan, sampai kembali lagi semuanya cukup. Nah. Karena kalau sudah berlebihan itu pasti ganggu konsentrasi kita ke Allah. Itu pasti. Ya, maka mesti ngerti. Mesti aware lah, mesti sadar. Pikirannya tuh harus betul-betul menyadari. Ya. Hidup ini mau kemana? Itu bahasanya tuh, start from the end, mulai dari akhir. Jangan jalan, nah entar udah sampai tengah, mau kemana sih? Banyak orang tuh begitu. Nyari duit. Tahu nyari duit aja, dia nggak tahu. Ujungnya kalau udah punya duit ngapain? Akhirnya banyak orang bingung di tengah jalan begitu. Akhirnya bisnisnya bikin dia pusing, bisnisnya bikin keluarganya berantakan,
Dan setelah terkumpul semua juga malah nambah masalah. Ujungnya di tengah jalan, ya udahlah jadi orang miskin aja lah kata orang. Gimana sih? Ini perlunya kita sadar betul tentang apa yang kita jalani, melihat dari akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Itu bahasanya Simon Sinek ya kalau nggak salah. Atau itu banyak bahasanya para motivator ya, start from the end, mulai dari akhir. Kita tuh menjadi orang kaya ngapain, mau lebih-lebih tuh ngapain, untuk bekal biar bisa dakwah ibadah yang nyaman, ya udah. Berarti kalau udah ya udah gitu. Itu kalau nggak ditimbang, nggak diperhatikan sejak awal, nanti ujungnya yutrik gitu, lebih ujungnya. Masya Allah. Dan ini adalah kenikmatan yang sempurna dari Allah kalau orang itu diberikan rezeki yang cukup. Nah, cukup bagi orang kan berbeda-beda, relatif. Sehingga Nabi SAW bersabda, Badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal. Bersegeralah melakukan amal. Sab'an, sebelum datang yang 7. Hal tantadiruna illa faqran munsia. Jangan nunggu jatuh miskin. Ya. Jadi apapun kondisi kita dituntut untuk beramal yang sebaik-baiknya. Karena semua akan lenyap, semua akan berakhir. Yang nggak berakhir itu amal perbuatan kita. Susah ada ujungnya, senang ada ujungnya, sulit ada ujungnya, kesenangan ada ujungnya. Yang nggak hilang adalah amal perbuatan kita, dia akan abadi, kesannya dunia sampai akhirat. Kemarin saya ngaji Nasaihul Ibad, Imam Saleh Al-Marqidi atau Al-Marqadi. Beliau lewat di satu kampung yang sudah tidak berpenghuni. Lalu beliau bertanya, ini pada kemana ini? Bukankah dulu di kampung ini ramai para penduduk? Kemana semua? Fahatafa bihi hatif. Lalu ada suara tanpa rupa yang mengatakan, in qata'at atharuhum wa baliyat tahtat turab nisamuhum wa baqiyat a'maluhum qala'id. Jejak kehidupan mereka, sejarah hidup mereka sudah punah. Apa yang mereka lakukan di sini sudah nggak ada bekas. Kemudian tubuh mereka juga sudah hancur menjadi tulang belulang di bawah tanah. Yang kekal abadi adalah amal perbuatan mereka. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Yang buruk akan abadi menjadi keburukan, menjadi kesengsaraan. Yang baik maka akan abadi di dalam kebaikan. Jangan nunggu, karena yang kamu tunggu itu kata Nabi SAW cuman salah satu dari yang 7. Yang pertama faqran munsia, ya, kefakiran yang mampu membuat orang tuh lupa. Maksudnya lupa sama kebaikan Allah. Orang kan kalau terlalu miskin juga, ya Allah hidup gini-gini amat ya Allah, akhirnya nggak sempat sholat, nggak sempat bersyukur. Au ghinan mutghiya, atau kekayaan yang membuat orang lupa diri. Au maradan mufsida, antara aja kalau udah tua, kalau udah tua sakit. Kalau udah sakit susah ngapa-ngapain. Au haraman mufnida, atau tua renta yang membuat semuanya lemah dan lupa. Entar lagi kalau udah sembuh, udah lebih segar. Au mautan mujhiza, yang kamu tunggu itu nanti kalau ditunda-tunda adalah kematian yang mengagetkan. Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazar, atau kamu menunggu lebih lama lagi,
Masa depan itu yang akan datang adalah Dajjal. Dajjal adalah satu berita gaib yang paling buruk yang dinantikan. Awisa'atu wasa'atu adha wa amar. Dulu saya apalah di sini. Ini ada di Mishkah. Ini ngantuk banget ya. Nah. Badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna illa faqran munsiya. Ntar aja kalau udah kaya. Enggak, atau nanti kalau urusan udah nggak banyak. Ini bisnis lagi lancar-lancar. Ntar nunggu kapan? Nunggu bangkrut. Kalau udah bangkrut tuh munsia. Bangkrut juga apa? Bikin orang lupa. Ntar aja kalau udah kaya. Kaya tuh ghinan mutghiya. Jangan kira kaya tuh nggak bawa masalah. Dia bawa masalah juga. Au maradan mufsida. Pak, mumpung sehat, Pak. Justru sehat ini agak berat. Nah, kalau biasanya kalau udah sakit baru mulai sadar. Kalau udah sakit tuh udah serba nggak enak. Au maradan mufsida. Kemudian harus diapalin lagi. Au maradan mufsida. Au haraman mufnida. Atau masa tua yang sudah bikin semuanya lemah, bikin semuanya lupa. Au mautan mujizah, atau nunggu mati. Mati mengagetkan. Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazar awis sa'atu wasa'atu adha wa amar. Nah, jadi tidak ada kesempatan beramal kecuali ya sekarang, apapun kondisinya. Saya dakwah kalau udah jadi orang alim banget, karena kalau udah jadi orang alim banget nanti gampang naskil orangnya, enak dakwahnya. Berapa banyak orang ujungnya udah jadi alim kagak. Nah, dulu saya ingat banget tuh. Banyak banget yang bercita-cita gitu. Wah, kalau tablik dalam keadaan bodoh tuh kayaknya nggak enak. Saya harus alim dulu. Udah alim nggak tablik nih. Udahlah, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda. Hari ini adalah hari terbaik kita beramal. Waktu ini adalah waktu terbaik kita beramal. Mumpung masih muda, maksimalkan amal baik. Kenapa? Masa muda ini masa giat-giatnya, masa semangat-semangat. Jangan dibalik. Muda nih masih banyak urusan, masih ini. Ntar kalau udah tua, insya Allah udah lebih aman, udah lebih nyaman, urusan udah rapi. Kalau rapi, kalau belum, itu aja. Ya, Nabi SAW mengingatkan kita, jangan mau ditipu oleh tulul amal. Angan-angan yang terlalu jauh. Karena angan-angan jauh itu yang ditunggu cuma 7. Apa tadi? Fakir yang buat lupa. Ntar kalau urusan udah nggak banyak. Udah urusan gak banyak apa? Allah kasih bangkrut. Pas bangkrut, ternyata gak enak. Ntar kalau udah kaya, kaya makin sibuk. Ghinan mutghiya. Justru kalau sehat nih repot. Nunggu sakit. Sakit itu mufsida. Bikin semuanya kacau. Nunggu tua tuh mufnida. Au haraman mufsida. Nunggu apa lagi? Nunggu mati. Mati nggak ada yang tahu. Ntar aja kalau udah deket-deket kayaknya udah hawa-hawa mati. Ya enggak, mati itu datang tiba-tiba. Nanti aja, sekarang mah zaman masih baik. Ntar zaman tuh makin susah, itu amal makin gede pahalanya. Jangan nungguin zaman susah, jangan nungguin zaman fitnah. Dajjal itu bisa nyabut iman seseorang, waliyadzubillah. Nanti ajalah, kan kalau mau kiamat kan ketahuan tuh. Matahari keluarnya dari barat bukan dari timur. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Dalam hadis yang lain, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama matahari belum terbit dari barat. Udah kelihatan, kok nggak dari timur? Wah, itu udah nggak diterima. Karena berarti kiamat sudah dekat. Atau juga malam yughargir, selama nyawa belum dikerongkongan. Dan itu semua. Maka Nabi SAW berdoa
agar rezeki itu yang cukup. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafa. Ini ada semua di Mishkan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarganya Muhammad, keluarga Nabi Muhammad SAW, itu rezeki yang kut. Kut itu rezeki-rezeki pokok aja. Jangan banyak embel-embel ini itu, ini ujungnya jadi repot. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Nabi Muhammad SAW kafafa, yang cukup. Nabi SAW juga bersabda, khairul dzikri al-khafi wa khairul rizki ma yakfi. Enak ya bahasa Nabi. Rezeki terbaik, zikir terbaik adalah yang lirih, sehingga jauh dari riya. Khairul dzikri al-khafi wa khairul rizki ma yakfi. Rezeki terbaik adalah apa yang cukup. Nah, itulah ya. Itu tadi, setiap orang tuh harus aware aja pokoknya. Jadi harus sudah dipertimbangkan apa? Sudah harus dipertimbangkan konsekuensinya. Positif dan negatif, plus minusnya udah harus tahu sebelum jalan itu. Jangan lagi enak-enak ibadah, lagi enak-enak dakwah, pengen bisnis. Padahal bisnis itu banyak. Ya plus minusnya. Nah ini kita harus tahu, akhirnya di-manage dari awal. Sehingga jangan sampai bisnis ini melalaikan kita dari tugas utama kita. Nah tinggal cukupnya tuh berapa. Ya kalau anak kelima ya cukupnya nggak sama anak satu. Kalau anaknya 30, istri 4 ya nggak cukup. 2. Kalau pengen punya pesantren gratis ribuan orang ya berarti mayakfinya banyak. Kalau memang dia punya 1000 anak yatim ya berarti banyak. Kalau emang dia punya keluarga besar yang pengen ditolong ya banyak. Maka ya disesuaikan saja, sesuai kapasitas kita, sesuai kemudahan mana yang Allah beri. Tapi konsepnya adalah cukup itu tidak kurang, tidak lebih, itu yang enak. Dan emang begitu itu. Itu makanya banyak negara-negara kecil itu sering sekali lebih teratur daripada negara-negara besar. Kenapa? Karena yang besar itu udah kelebihan. Susah ngontrolnya gitu. Berat. Nah itu maksudnya gitu tuh. Kalau kebanyakan tuh nanti jadi ruwet gitu. Makanya apa-apa itu dipertimbangkan. Apa-apa itu bertahap. Apa-apa itu jalani sesuai yang Allah mudahkan. Ya, jalani sesuai yang Allah mudahkan. Allah kasih kemudahan punya santri 20-30, ya udah nikmatin. Udah 1000 lain lagi. Berarti kalau mau 1000 ya dikuatin manajemennya, dikuatin amalannya, dikuatin segala-galanya. Dikuatin ekonominya, dikuatin manajemennya dan lain sebagainya. Nah, tapi di kepala kita tuh begitu gitu. Bahwa yang paling enak itu semuanya tengah-tengah. Dan itu udah konsep hidup. Apa namanya? Khairul umuri awsatuha. Yang terbaik itu adalah yang pertengahan. Itu paling enak itu. Susah juga kalau hidup, buat beras aja harus nyari tiap hari. Wah itu setengah mati. Buat makan susah, buat biaya pendidikan susah, buat bayar orang susah. Waduh repot. Tapi repot juga ya, dengan segala keterbatasan punya cabang bisnis sampai 100. Padahal yang satu aja kagak jalan. Wah ini repot. Maka sekali lagi, apa yang cukup, apa yang proporsional, apa yang bagi kita itu terbaik. Jangan maksain. Nabi SAW juga bersabda, ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Sesuatu yang sedikit dan cukup itu lebih baik daripada banyak tapi membuat kita lupa. Intinya begitulah. Ingat ya, pokoknya prinsipnya itu prinsip kualitas. Prinsipnya adalah prinsip keseimbangan. Prinsipnya adalah prinsip
keteraturan. Boleh nggak punya anak 30? Ya, kalau emang itu yang cukup buat kita, ya nggak apa-apa. Cukup dengan pendidikannya, cukup dengan perhatiannya, cukup dengan rezekinya, cukup. Itu bukan berlebihan. Tapi ada orang punya istri 1, anak 1 aja udah kelimpungan. Ya udah, jangan nambah lagi. Itu berarti dikit dan cukup gitu. Itu maksudnya gitu. Kalau kita punya santri 20, 30 aja nggak teratur, ya jangan ngarep punya 1000, ngapain? Itu maksudnya. Ya kalau kita punya bisnis, dengan itu kita bisa ibadah, dengan itu kita bisa dakwah, dan semuanya teratur, itu lebih baik daripada hayang jika bapak eta sumpah. Sudah dikit ya, nggak apa-apa. Pengen kayak itu lihat ini. Jangan gitu. Itu cukup nggak bagi kita? Cukup apanya? Cukup nggak tenaganya? Cukup nggak keteraturannya? Cukup nggak manajemennya gitu? Nah yang begitu itu lebih baik daripada banyak tapi kan ada ya orang begitu. Kemarin saya ke Palasari ya, beberapa hari yang lalu. Tuh ada orang bukunya banyak banget, tapi berdebu, ya. Kemudian apa? Judul-judul bukunya, genre-genrenya itu nggak rapi. Ya, bukunya banyak yang udah tua, dia nggak punya pegawai, ya. Kemudian yang ngelayanin dia sendiri, orang dicuekin. Ya. Ada di toko di sebelahnya kecil, tapi rapi. Ada orang front office-nya, ya, ada orang customer service-nya, jadi ngelayanin dengan sangat baik, dengan sangat santun. Saya belanja di toko pertama dengan sangat santun, harganya bisa dinego, orangnya baik, ngasih nomor telepon, ngasih referensi. Habis 300.000. Nggak kepikiran saya. Plong gitu. Sama yang terakhir nih. Habis 34.000 doang, tapi buku tipis-tipis. Ya udah mati. Udah ngelayaninnya kagak bagus, bukunya nggak terlalu bagus, harganya mahal. Mana yang lebih baik? Ini, jangan terlalu gede tapi teratur gitu loh maksudnya. Saya pahami ya. Apakah Ustadz Abu Syauqi itu ghinan mutghiyah, kaya yang melupakan diri? Ya beliau yang lebih tahu. Apakah Raffi Ahmad ghinan mutghiyah? Ya beliau yang lebih tahu. Apa sahabat nggak ngerti hadis ini? Sayyidina Abdurrahman bin Auf sangat kaya. Beliau yang tahu. Itu ngeganggu nggak? Ke ibadahnya ganggu nggak? Ke dakwahnya ganggu nggak? Kenyamanan hidupnya ganggu nggak? Dan lain sebagainya. Jangan-jangan itu malah modal untuk beliau ibadah sebanyak-banyak. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Maksudnya yang cukup di sini nih, cukup bahasa orang Sunda apa? Ketenagaan ya. Tenaganya itu masih cukup, manajemen masih cukup, ibadahnya masih bisa khusyuk, dakwahnya jalan, bermasyarakatnya aman gitu. Ini sama juga dalam dunia ceramah. Itu ada orang ceramah dari pagi sampai jam 10 malam, itu ada itu. Saya dengar itu, namanya siapa tuh? Saya sebut namanya pasti kalian kenal. Dan sekarang udah wafat. Ujungnya kena gula. Kenapa? Ya karena begitu. Full gitu, lupa kesehatan diri. Kalau nggak salah ujungnya gagal ginjal atau pokoknya diabetes lah. Kalau begitu ngapain coba? Itu maksudnya harus tahu ukuran gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kalau kita itu Allah berikan sesuatu yang cukup memenuhi kebutuhan kita, dakwah kita aman, keluarga kita aman, sama lingkungan kita aman. Nah, yang cukup yang bisa kita kendalikan itu lebih baik daripada berlebihan tapi ujungnya hancur. Ada nggak orang kaya terus keluarganya hancur? Itu namanya ghinan mutghiyah tuh. Ngapain jadi orang kaya? Keluarga hancur, anak kena narkoba, ngerugiin masyarakat. Ujungnya banyak kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan. Ujungnya banyak nipu. Apalagi ujungnya orang-orang jahat jadi berkumpul di sekeliling dia. Ujungnya hidupnya jadi penuh dengan kekhawatiran. Ujungnya nggak bisa tidur. Ujungnya ngapain kayak gitu. Jadi intinya kita disuruh aware sama Allah itu
Hidup itu kamu pilih mana yang paling nyaman buat kamu. Itu yang lagi-lagi saya bilang, saya bersyukur banget kenal ilmu pikiran itu. Sehingga ini sekarang saya bentar lagi mau bisnis. Doanya semoga nanti Haji Asep juga bisa bantu-bantu. Itu udah harus ngerti berapa kesibukan yang akan diambil oleh bisnis ini terhadap saya, terhadap umat, terhadap pondok, itu udah harus diukur gitu. Nah, kalau sesuai ukuran dan benar ya jalanin. Nanti kalau di tengah jalan seumpama di luar dugaan ternyata begini-begini, jangan takut untuk kembali lagi ke konsep ini. Apa yang sedikit dan cukup itu lebih baik. Jadi pahami ya, karena ini banyak banget orang tuh kayak begitu gitu. Bangga punya santri sekian banyak, tapi nggak teratur. Bangga punya anak, punya istri sekian banyak, nambah ini, nambah itu. Tapi berantakan gitu. Bisnis yang satu belum beres, nambah lagi. Itu yang masalah. Gitu ya. Adapun tadi ukuran kecukupan, ya setiap orang berbeda. Tapi yang pasti apa? Cukup di sini maksudnya adalah bikin kita tuh seimbang. Kita jadi orang yang normal, kita hidup masih bahagia, kita hidup betul-betul ngerti ya untuk bersikap yang sesuai dengan porsinya. Nah, sebentar ada 4 ya. Nih ujungnya begini nih. Ini ada Syekh Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Aku mendengar bahwa ada seorang budak perempuan yang gila di sebuah kampung yang sudah apa namanya? Khorab itu perkampungan yang sudah sepi gitu, tinggal puing-puing bangunan. Nah, ada orang gila di situ. Orang gila kan tinggal di tempat yang nggak ada orang kan. Yang kalau ngomong ini isinya kalam-kalam hikmah terus gitu. Gila tapi ada orang sehat tapi ucapannya nggak enak melulu gitu. Ini ada orang gila ngomongnya mutiara-mutiara semua. Nah, maka aku cari di mana ini orang. Akhirnya aku ketemu dan orang ini rambutnya botak dan dia pakai baju kurung, baju satu style gitu, kain wol. Ternyata dia kenal juga sama Syekh Abdul Wahid ini. Ya mungkin kalau sekarang Ustaz Abdul Somad itu sebelum gila dia pernah kenal gitu. Marhaban bika ya Abdul Wahid. Tapi ternyata belum kenal. Selamat datang Abdul Wahid. Aku heran, kok dia nggak pernah tahu aku dan nggak pernah ketemu, kenapa dia kenal? Lalu beliau jawab marhaban. Kemudian, nah ini bukan gila beneran ini. Kan ada emang wali itu seperti gila itu. Nah, kalau kata saya dulu pernah ketemu sama bapaknya Bintang tuh punya guru-guru agak cukup unik gitu ya. Memang ada wali-wali tuh katanya memang suruh uzlah itu ya emang tugasnya itu katanya gitu. Ada yang kayak orang gila gitu. Wallahu alam. Ini dunia perwalian yang agak unik bagi saya. Itu saat di Bogor itu nggak kena musibah tuh saat tuh karena ada itu di tong sampah besar itu ada orang yang ngejagain tuh, dia tiap hari ada yang gitu-gitu tuh. Ada kayak di mana tuh di Dieng itu ada Mbah Fanani namanya, itu udah berapa puluh tahun tuh di situ di tenda gitu, dingin-dinginnya dia gitu aja, rambutnya udah gimbal, makan minum buang air di situ. Itu katanya paku bumi, ya Allah alam. Ini kurang lebih yang kayak gini nih, nanti saya tanya Mas Biki coba. Yang saya temuin ya wali itu ya wali syariat aja, tapi yang itu katanya memang ada wangsitnya gitu ya, itu terserah itu wangsit dari setan apa dari malaikat ya nggak tahu kan. Emang suruh jagain itu gitu. Tinggalin semua aktivitas ya, itu tugas kamu. Begitu. Nah, ini kurang lebih begitu. Ya buktinya dia kenal, ngomongnya nyambung, berarti kan bukan gila. Cuman apa? Cosplay jadi orang gila.
Bahasa Jawanya etok-etok. Kalau bahasa Sundanya apa? Pura-pura? Pura-pura gila apa? Nah ini suka bingung saya, orang ditanya tapi kagak tahu. Pura-pura? Ada tuh kayaknya Umar ngomong. Dah. Lalu dia bilang, kata Syekh Abdul Wahid, aku pengen kamu ngasih aku nasihat. Loh, heran saya, kamu kan tukang ngasih nasihat, ngapain minta nasihat? Tapi tetap juga dikasih nasihat. Nah, lalu beliau bilang, sungguhnya seseorang itu kalau hidupnya sudah serba nyaman, dalam kecukupan, ibadah yang cukup, dakwah yang cukup, bekalnya ada, semuanya aman tadi itu. Saya bilang, makanya jangan masuk ke dunia yang ujungnya kita tadinya nyaman, gak nyaman, jadinya gembira, jadi sedih, tadinya tentram, tenang, jadi kayak riwuh gitu. Itu ngapain? Terus dia masuk ke urusan dunia yang akhirnya dia jadi orang bingung. Jadi orang kayak orang rakus, jadi orang kayak nggak pernah istirahat. Nah, jika orang ini nih punya nasib baik dalam catatan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu seakan berbisik kepada orang ini, wahai hambaku, sesungguhnya aku ingin tinggikan derajatmu di hadapan malaikat-malaikatku, dan aku ingin jadikan engkau adalah menjadi pemimpinnya para wali, dan engkau menjadi mursyidnya orang-orang ahli taat. Lalu kamu sibuk, lalu kamu berpaling kepada urusan dunia dan engkau meninggalkan aku. Akhirnya hidup kamu yang tadinya nyaman menjadi tidak nyaman, yang tadinya mulia menjadi hina, yang tadinya surba cukup akhirnya kamu jadi fakir. Irji ma kunta alaihi irji ila ma kunta ta'rifu min nafsik. Kembalilah kepada posisi kamu yang lama, kembalilah kamu kepada jati diri sejatimu. Suman sarafat anni wa tarakatni wa baqiyat hasratuha fi qalbi. Ada dia pergi dan meninggalkan aku, tapi itu ucapan masih bikin saya itu kepikiran. Kok bisa orang itu ngomong? Paham nggak? Nah itu yang saya pikirkan saat saya sakit kemarin. Begini nasihatnya nih. Cuman nggak ada orangnya. Paham aja tuh. Ngejar ini, ngejar itu. Astagfirullah. Ini loh ada asatid. Ini loh ada santri. Gitu ya. Jadi intinya apa? Ya apa yang Allah kasih di depan mata itu nikmatin, matengin, sukseskan. Kalau semuanya udah rapi, baru nyabang dikit, nyabang dikit, nyabang dikit. Gitu. Ya, cuman bedanya dulu kalau udah kenal begini-begini, tahu-tahu semuanya ditinggalin, itu juga nggak benar. Karena ya bisnis itu juga perlu dirintis. Hubungan network saya, jaringan saya juga perlu dibangun, perlu dikendalikan. Semuanya baik, tapi itu tadi jangan sampai ngerubah tadinya nyaman jadi nggak nyaman. Paham nggak? Saya kira bisa dipahami ya. Ini juga kepahaman baru buat saya. Sebelum saya baca juga saya nggak ngerti amat tadi itu. Ternyata yang dimaksud cukup itu adalah itu tadi. Cukup bahagia, cukup tenang, cukup kita bisa ngatur, cukup semuanya, enak gitu. Orang lihat kita tuh nggak, kenapa jadi begitu tuh orang gitu? Udah enak-enak pakai begitu, udah nyaman-nyaman malah begitu, ngapain sih? Bukan gitu. Gampangnya gitu juga. Kalau seumpama Allah takdirkan seseorang masuk politik, kalau memang politik itu cukup buat dia, bagus buat dia, dia habis ikut politik jadi makin baik. Tapi kalau enggak, ngapain? Gitu maksudnya. Kalau memang bisnis itu satu kecukupan buat dia, cocok buat dia, balance dia bisa atur, ya itu bagus. Kalau enggak, ngapain terjun ke situ? Gitu. Lebih gitu ya. Gampangnya gitu juga. Kalau istri satu cukup, anak 5 cukup, terus ngapain nambah bini, nambah anak? Kalau emang itu yang buat nyaman. Gitu. Tapi kalau memang semuanya sudah settle,
Semuanya berlebih, berlebih hikmahnya, berlebih bijaksananya, berlebih cintanya, berlebih keadilannya, berlebih kematangannya. Dan dia nambah dan itu aman, itu cukup apa berlebih? Ya cukup. Tapi kan jadi lucu gitu. Satu udah aman-aman, terus nambah jadi berantakan semua, itu maksudnya. Ngapain begitu? Udah punya toko satu, bagus, semuanya aman, terus punya 50 toko, ujungnya ditipu semua orang, tadinya untung jadi buntung, ngapain? Bisa dipahami ya? Nah, jadi itulah kenikmatan dari Allah ketika kita punya rem, kita bisa ada di posisi tengah, intama min ni'mati alaika ayyarzuqaka ma yakfik wa yamna'uka ma yutghi. Jadi yakfik apa? Yang kita cukup bisa ngelolanya dengan baik, semuanya menjadi ada hasilnya, dan Allah jagain kita dari nerima, dari mikirin, dari masuk kepada sesuatu yang membuat hidup kita kacau. Kenapa itu disebut sebagai nikmat yang sempurna dari Allah? Liyaqilla ma tafrahu bih wa yaqilla ma tahzanu alaih. Kenapa sih? Yang proporsional tadi, yang cukup sesuai porsi kita itu yang terbaik, agar kita nggak terlalu gembira dengan apa yang kita raih dan tidak terlalu sedih terhadap apa yang hilang. Paham nggak? Nah, tujuannya itu doang itu. Kenapa? Karena sesuatu tuh kalau sudah dimiliki hilang pasti apa? Sedih. Kalau dapat sesuatu pasti gembira. Maka kalau kebanyakan ntar gembira jadi euforia gitu kan? Ya, seperti orang lah habis ngegolin terlalu gembira, tahu-tahu nabrak pembatas pinggir lapangan itu karena berlebihan gitu kan. Atau habis menang 10-0 tahu-tahu kebales 11-0, 11-10 gitu. Itu kan ya Allah, mendingan kalah 10-0 lah daripada udah menang 10 gitu kurang lebih. Ya. Intinya Allah jagain kita tadi itu dapat yang cukup-cukup aja untuk apa? Adalah untuk kita hidup secara seimbang. Emosi seimbang, psikologi kita terjaga. Karena kalau terlalu banyak, nanti biasanya gembiranya berlebihan. Akhirnya jadi sombong, akhirnya jadi congkak, akhirnya jadi lupa diri. Gitu ya, berapa banyak kan? Atau sebaliknya, setelah dapat hilang, waduh itu stresnya luar biasa. Ya, maka terakhir itu kemarin ya waktu yang acara PPA itu bagus itu. Di mana adilnya Allah kalau tidak semua orang diberi apa yang dia mau? Di mana adilnya Allah? Yang satu minta anak dikasih, yang satu minta anak nggak dikasih. Di mana adilnya Allah? Ternyata adilnya adalah saat adanya kehilangan. Kapan orang itu gembira? Saat dapat kan? Saat dapat anak gembira kan? Di mana letak adilnya Allah? Orang yang nggak dikasih itu nggak bisa gembira karena dapat anak. Di mana? Saat orang yang dikasih itu kehilangan. Itu kan berimbang itu. Yang ini dapat terus dia gembira, seneng kan? Tapi habis dapat terus hilang, gimana rasanya? Pikiran aja, ada sebagian orang hilang anak. Ada yang stres, ada yang bunuh diri, ada yang kepikiran, terus ada yang sedih melulu. Kata yang nggak punya anak, alhamdulillah, untungnya nggak punya anak. Akhirnya nggak sampai sedih yang begitu. Satu. Yang kedua kali di mana? Nah, keadilan di antara bentuk keadilan Allah adalah dari orang yang dapat sesuatu, bisa saja gara-gara dapat sesuatu itu justru dia merasakan kepedihan, kesedihan, kesusahan gara-gara dapat sesuatu itu. Sehingga akhirnya orang yang nggak punya anak, alhamdulillah nggak punya anak. Alhamdulillah akhirnya nggak terjerat narkoba, nggak terjerat minuman keras, nggak terjerat pergaulan bebas, nggak terjerat kelakuan buruk anak, nggak narik nama baik kita dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau ditanya kenapa tidak semuanya Allah sikapi sama, di mana letak adilnya? Itu tadi, kesenangan saat mendapat, keadilan Allah adalah suatu saat dapat itu suatu saat akan hilang, dan pedihnya kehilangan itu lebih berat setelah dapat daripada tidak pernah dapat sama sekali, atau sebelum hilang pun sering sekali apa yang kita dapat itu sering membuat kita sedih, membuat kita galau dan lain
sebagainya. Semoga Allah SWT senantiasa bimbing kita, Allah SWT senantiasa tuntun kita untuk menjadi yang lebih baik, jadi yang terbaik sebelum kita kembali mempertanggungjawabkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus proporsional, ukur diri, mana yang kita sudah layak, mana yang memang Allah inginkan sama kita, kita jalanin. Apa yang kira-kira bikin kacau, itu bukan kebaikan. Maka sekali lagi perlu cerdas, bukan berarti tidak boleh kaya, bukan berarti tidak boleh punya amanah besar, bukan berarti tidak boleh punya anak banyak, bukan berarti tidak boleh punya pesantren besar, santri banyak, bukan itu. Tapi kita sanggup apa enggak? Kalau kita sanggup dan kita tidak kerepotan dengan itu semua, berarti itulah kecukupan kita. Sama kayak Nabi Muhammad SAW, coba umatnya kan, umatnya apa? Tanpa batas teritorial, tanpa batas daerah, dan tanpa batas waktu sampai kiamat. Apakah itu enggak berlebihan itu? Enggak, kenapa? Karena Nabi sanggup gitu. Apakah Temboro itu berlebihan? Tidak. Apakah tablik itu berlebihan? Tidak. Selama masih bisa dikelola dengan baik, itu bukan berlebihan. Itulah rezeki yang cukup. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min tamamin ni'mati 'alaika ay yarzuq